Halo semuanya, selamat datang di Shelter Tale. Kisah kali ini terjadi pada tahun 2012 dan baru terungkap 2 tahun setelahnya yaitu tahun 2014. Tinggallah seorang ibu bernama Siti Soleha. Siti Soleha menikah dengan seorang pria bernama Muhammad Syahur dan mereka tinggal di Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru, Jember, Jawa Timur. Sebelum menikah dengan Syahur, Soleha sudah pernah menikah alias janda dan mempunyai seorang anak perempuan bernama Indah, atau biasa dipanggil Yin. Dengan suami keduanya, Soleha mempunyai 2 orang anak laki-laki bernama Solihin dan Soleh. Bersama suami keduanya, Soleha sempat bekerja di Malaysia hingga beberapa tahun, dan ketika sudah mempunyai uang yang cukup, mereka pun membeli rumah di desa yang mereka tinggali dan ditempati oleh Soleha dan anak-anaknya. Sementara suaminya kembali bekerja di Malaysia. Di saat petang tiba, Soleh anak ketiga Soleha menangis karena ditinggal bermain oleh kakaknya Solihin. Bukannya menenangkan sang anak, Soleha malah memarahi anaknya tersebut. Setelah beberapa hari kemudian, di saat maghrib tiba, Soleha kembali memarahi anaknya Solihin karena mencurigai anaknya telah mencuri uangnya. Solihin pun selalu membantah bahwa ia tidak mengambil uang ibunya, namun Soleha malah naik pitam dan memukul anaknya menggunakan sapu lidi sembari mengancam anaknya tersebut. Solihin yang terus dimarahi dan dipukul oleh sang ibu merasa tidak kuat untuk terus berada di rumah. Solihin pun pergi meninggalkan rumahnya dan menginap di rumah sang kakek bernama Muhyiddin yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Setelah beberapa hari menginap di rumah sang kakek, Solihin pun diajak kakeknya untuk diantar pulang ke rumah ibunya. Namun, Solihin menolak pulang ke rumah dan berkata takut akan dihilangkan nyawanya oleh sang ibu. Mendengar ucapan Solihin, Muhyiddin sang kakek sempat kaget dan setengah tidak percaya pada apa yang cucunya katakan. Solihin berkata dia tidak mau pulang karena takut bernasib sama dengan sang kakak Indah. Solihin yang pada saat itu berusia 9 tahun pun menceritakan semuanya. Apa yang dia lihat selama ini kepada sang kakek. Berdasarkan pengakuan sang cucu, Solihin, dan sudah 2 tahun juga sang kakek Muhyiddin tidak pernah melihat cucu perempuannya itu, Muhyiddin pun bergegas melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Pada Senin, tanggal 4 Agustus tahun 2014, Siti Soleha diperiksa di Polsek Sumberbaru Jember, menyusul pengakuan Solihin yang menyebutkan bahwa Indah yang saat itu berusia 17 tahun telah dihilangkan nyawanya oleh sang ibu. Saat ditanya polisi di mana keberadaan Indah, Soleha mengatakan bahwa Indah sudah menikah dan ikut suaminya tinggal bersama di Lumajang. Namun, ketika polisi bertanya di mana alamat lengkap rumah Indah dan suami, Soleha mengatakan tidak tahu. Polisi pun kesal dan mendesak Soleha untuk mengatakan dengan jelas, merasa terus didesak polisi, Soleha pun mengatakan bahwa dia telah menghilangkan nyawa Indah, anak kandungnya sendiri dan telah mengubur jasad Indah di dekat jurang. Polisi pun meminta Soleha untuk menunjukkan di mana jurang tempat jasad Indah dikuburkan. Di tengah perjalanan menuju jurang yang dimaksud, Soleha mengakui bahwa sebenarnya dia tidak mengubur jasad Indah di dekat jurang, melainkan membuang jasad Indah di septic tank yang berada di belakang rumahnya. Benar saja, pada 7 Agustus tahun 2014, polisi pun membongkar septic tank yang berada di belakang rumah Soleha. Warga pun yang tinggal di dekat rumah Soleha dibuat geger. Sebuah jasad ditemukan di kedalaman 4 meter setelah menggali lebih dari 5 jam. Jasad tersebut ditemukan berbungkuskan kain sarung dan terikat dengan kawat yang hanya menyisakan kerangka yang telah dikubur di dalam septic tank selama 2 tahun lamanya. Pada Senin 11 Agustus tahun 2014, otopsi pun dilakukan yang melibatkan tim forensik dari Polda Jatim, Rumah Sakit Umum Sutomo Surabaya, dan Rumah Sakit Umum Daerah Subandi. Dari hasil forensik mengatakan
bahwa jasad yang ada di dalam septic tank 90% identik dengan Indah. Lalu, apa pemicu dan bagaimana kronologi dari Soleha hingga tega menghilangkan nyawa darah dagingnya sendiri? Pada Senin 9 Juli tahun 2012 pukul 9 pagi, saat itu Indah sedang makan, karena merasa belum kenyang ia pun menambah nasi sampai nasi yang ada di bakul sudah habis. Tidak lama, Soleha yang hendak makan, menemukan nasi di rumahnya sudah habis. Soleha pun memarahi Indah karena terus menambah nasi. Karena ketakutan, Indah tak sengaja menjatuhkan piring makannya. Soleha pun bertambah marah dan memukul Indah di bagian kepala menggunakan sendal. Bak orang yang kerasukan, Soleha lalu menarik tubuh Indah sembari menghantamkan kepala Indah ke tembok. Indah pun langsung tergeletak dan pingsan. Tidak puas sampai di situ, Soleha pun mengambil alu penumbuk beras, kemudian memukul Indah hingga tepat di kepalanya. Indah pun tersungkur dan tewas. Indah di tangan ibu kandungnya sendiri, hanya karena permasalahan sepele. Soleha pun sempat merasa panik ketika mengetahui bahwa Indah sudah tidak lagi bernyawa. Soleha berusaha mencoba memberi minum Indah, namun sayang, Indah sudah tiada. Soleha lalu membawa jasad Indah untuk disembunyikan di bawah kolong tempat tidur. Selama 15 jam lamanya jasad Indah disembunyikan di dalam kamar, kemudian keesokan harinya, pada Selasa pukul 2 dini hari, Soleha menguburkan jasad Indah di dalam septic tank yang berada di belakang rumahnya. Semua perbuatan keji Soleha disaksikan langsung oleh Solihin, adik Indah yang saat itu masih berusia 7 tahun. Khawatir perbuatannya diketahui oleh warga, keesokan harinya Soleha memanggil buruh bangunan untuk mengekor tutup septic tank dengan rapat. Sejak muda, Soleha merupakan sosok yang pemarah atau temperamen. Dengan karakter yang seperti itu, Soleha kerap kali besi tegang dengan saudaranya sendiri. Keluarga berharap Soleha bisa berubah ketika sudah menikah nanti. Namun nihil, perilaku Soleha tak kunjung berubah. Bahkan ketika sudah menikah dan memiliki anak pertama yaitu Indah. Bahkan, terhadap suaminya pun Soleha kerap kali bersikap kasar. Seperti sudah wataknya, sikap kasar Soleha tak kunjung berubah. Soleha bahkan pernah memukul adik kandungnya sendiri. Hingga kasus pemukulan tersebut berujung ke kepolisian. Suami kedua Soleha, Syahur pun tak lepas dari sikap kasar Soleha. Keduanya pernah bertengkar hebat, bahkan adu fisik pun tak terelakkan. Bahkan Syahur pernah dibanting oleh Soleha. Dan Syahur pun lebih memilih untuk mengalah. Tidak sampai di situ, Soleha pun sempat juga dilaporkan ke polisi karena menganiaya anak tetangganya sendiri. Sikap Soleha yang temperamen membuat Soleha tidak pernah akur dengan tetangganya. Beberapa bulan sebelum kematian Indah, sang kakek Muhyiddin sempat melihat tubuh cucu perempuannya itu penuh dengan luka. Namun, saat Muhyiddin menanyakan kepada Soleha tentang banyak luka yang terdapat di tubuh cucunya tersebut, Soleha menjawab tubuh Indah terluka karena terjatuh. Watak Soleha yang temperamen kerap kali melampiaskan kemarahannya kepada anaknya Indah. Semenjak kematian Indah, suatu ketika, suami Soleha Syahur pulang dari Malaysia tempat ia bekerja. Ia pun menanyakan kepada Soleha di mana keberadaan anak tirinya itu. Soleha menjawab Indah berada di rumah saudaranya di Lumajang. Lain pula halnya, ketika tetangga bertanya di mana keberadaan Indah, Soleha menjawab bahwa anak perempuannya itu telah masuk pondok pesantren. Soleha terus-terusan berbohong demi menutupi perilakunya yang tega menganiaya Indah, darah dagingnya sendiri, sampai kehilangan nyawanya. Selama 2 tahun lamanya, tidak ada yang mengetahui bahwa jasad Indah dikubur di septic tank di belakang rumahnya sendiri. Sampai pada akhirnya perbuatan biadab Soleha dikuak oleh anak kandungnya sendiri Solihin, yang pada saat kejadian masih berusia 7 tahun. Berdasarkan pemeriksaan tim dokter, tersangka Soleha dinyatakan sehat dan tidak mengalami gangguan jiwa sama sekali.
Pada 16 Februari tahun 2015, Pengadilan Negeri Jember memvonis Solehah 12 tahun penjara. Vonis tersebut 2 tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Solehah memperoleh hukuman 14 tahun penjara. Sementara itu, Fatimah, nenek Indah yang juga merupakan ibu Solehah meminta majelis hakim agar menghukum mati saja anaknya tersebut karena telah berbuat tega hingga menghilangkan nyawa anak kandungnya sendiri. Fatimah mengatakan bahwa ia pun kerap kali dimarahi tanpa alasan oleh anaknya tersebut. Demikian kisah kasus kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya.